Halo teman-teman, baru-baru ini salah satu pemain naturalisasi asal Malaysia, yaitu Dion Klus, resmi bergabung dengan salah satu tim peserta Liga Jepang 2025. Oleh karena itu teman-teman, setidaknya ada 16 pemain asal ASEAN yang kini berkarir di Liga Jepang, baik itu Liga 1, Liga 2, Liga 3 maupun Liga 4 Jepang musim 2025 sejauh ini teman-teman. Dan berikut merupakan ke-16 pemain asal ASEAN yang kini berkompetisi di Liga Jepang musim 2025. Yang pertama adalah Thomas Deng teman-teman, di mana Thomas Deng ini merupakan pemain asal Australia yang kini memperkuat klub Liga 1 Jepang bernama Yokohama F. Marinos teman-teman. Dia merupakan bek tengah berusia 28 tahun, harga pasar 10,43 miliar rupiah saat ini. Sebagai informasi tambahan teman-teman bahwa Australia merupakan salah satu anggota Federasi Sepak Bola ASEAN sejak tahun 2013 lalu. Oleh karena itu, pemain-pemain Australia dianggap sebagai pemain asal ASEAN dalam dunia sepak bola internasional teman-teman. Sedangkan pemain kedua Australia yang kini berkompetisi di Liga 1 Jepang adalah Jason Geria yang merupakan pemain Albirex Niigata yang berkompetisi di Liga 1 Jepang 2025. Ia bek kanan berusia 32 tahun, harga pasar 7,82 miliar rupiah teman-teman. Dan pemain ketiga asal Australia yang kini bermain di Liga 1 Jepang adalah Michel Luke yang merupakan pemain Masida Jelvia, merupakan seorang striker berusia 34 tahun dengan harga pasar 5,65 miliar rupiah teman-teman. Jadi ada 3 pemain asal Australia yang kini memperkuat klub Liga 1 Jepang 2025. Sedangkan pemain keempat asal ASEAN yang berkompetisi di Liga 1 Jepang adalah Kaum Jan Mara yang merupakan seorang kiper asal Myanmar berusia 23 tahun teman-teman. Pemain yang lahir di Tokyo ini memperkuat klub bernama Masida Jelvia yang merupakan salah satu peserta Liga 1 Jepang 2025. Selanjutnya, yang kelima ada Sandy Walsh yang merupakan pemain naturalisasi asal Indonesia yang ini tercatat sebagai pemain Yokohama F. Marinos di Liga 1 Jepang 2025. Ia merupakan seorang bek kanan berusia 30 tahun, harga pasar 13,91 miliar rupiah teman-teman. Dan pemain ke-6 asal ASEAN yang kini berkarir di Liga 1 Jepang 2025 adalah Jarwensak Wongward yang merupakan pemain Cerezo Osaka di Liga 1 Jepang berstatus sebagai pemain pinjaman asal klub Liga 1 Thailand yaitu Bangkok Pathum United teman-teman. Ia merupakan seorang sayap kanan berusia 28 tahun, harga pasar 5,21 miliar rupiah teman-teman. Dan selanjutnya yang terakhir dan yang terbaru, pemain asal ASEAN yang bergabung dengan klub Liga 1 Jepang adalah Dion Klus, salah satu pemain naturalisasi Malaysia yang kini tercatat sebagai punggawa Cerezo Osaka, di mana di awal bulan Juni 2025 ini ia resmi pindah dari Buriram United ke Cerezo Osaka teman-teman. Dion Klus sendiri merupakan bek kanan berusia 29 tahun dengan harga pasar 17,38 miliar rupiah saat ini teman-teman. Jadi total ada 7 pemain asal ASEAN yang kini tercatat sebagai punggawa klub-klub yang berkompetisi di Liga 1 Jepang musim 2025 teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman, kita akan melihat pemain-pemain asal ASEAN yang tercatat sebagai punggawa klub yang berkompetisi di Liga 2 Jepang musim 2025. Di mana yang pertama ada Supachok Saracat yang merupakan pemain klub Hokkaido Consadole Sapporo yang berkompetisi di J-League 2 2025. Ia merupakan gelandang serang asal Thailand berusia 27 tahun dengan harga pasar 12,17 miliar rupiah teman-teman. Dan yang kedua, pemain asal Thailand yang berkompetisi di klub Liga 2 Jepang adalah Ekanit Panya yang memperkuat klub bernama Ehime Football Club teman-teman. Ia merupakan seorang gelandang serang berusia 25 tahun yang merupakan pemain pinjaman asal klub Liga 1 Thailand yaitu Bangkok Pathum United. Harga pasarnya 6,52 miliar rupiah teman-teman. Bisa kita lihat teman-teman bahwa ternyata klub asal Thailand rajin meminjamkan pemainnya ke klub Liga Jepang di beberapa tahun terakhir ini teman-teman. Dan selanjutnya pemain ketiga asal Thailand yang kini berkarir di Liga 2 Jepang adalah Poramet Arvirai yang merupakan pemain klub bernama Jubilo Iwata. Ia merupakan seorang striker berusia 26 tahun, harga pasar 6,08 miliar rupiah dan merupakan pemain pinjaman asal Muangthong United teman-teman. Selanjutnya, pemain keempat asal ASEAN yang berkompetisi di Liga 2 Jepang musim ini adalah Tom Howard Bele yang merupakan pemain Yamagata di Liga 2 Jepang musim ini, seorang kiper berusia 28 tahun asal Australia, harga pasar 4,35 miliar rupiah. Dan pemain kelima asal ASEAN di Liga 2 Jepang musim ini adalah Ben Duncan, pemain asal Australia, striker berusia 22 tahun yang memperkuat klub bernama Ehime Football Club juga. Harga pasarnya 2,61 miliar rupiah teman-teman.
Jadi di Liga 2 Jepang musim ini ada 5 pemain asal ASEAN, 3 dari Thailand dan 2 dari Australia teman-teman. Sedangkan pemain-pemain asal ASEAN yang berkompetisi di Liga 3 Jepang ada 2 pemain, di mana satu pemain berasal dari Thailand bernama Tawachai Inprakhon yang merupakan pemain klub Nara klub di Liga 3 Jepang yang merupakan bek kiri berusia 22 tahun, harga pasar 1,30 miliar rupiah. Pemain muda ini merupakan pemain pinjaman Nara klub dari klub Thailand yaitu Bangkok Pathum United teman-teman. Sedangkan pemain kedua asal ASEAN yang berkompetisi di Liga 3 Jepang maksud saya adalah Jo Saleti yang merupakan pemain klub bernama Tochigi City di Liga 3 Jepang 2025. Ia gelandang bertahan asal Australia berusia 26 tahun. Jadi di Liga 3 Jepang musim 2005 hingga sekarang ada 2 pemain asal ASEAN yang berasal dari Thailand dan juga Australia teman-teman. Sedangkan pemain asal ASEAN yang berkompetisi di Liga 4 Jepang musim ini ada 2 pemain teman-teman, di mana keduanya berasal dari Thailand. Yang pertama pemain tersebut bernama Tanakrit Laorkai yang memperkuat klub bernama Tiamo Hirakata di kompetisi Japan Football League 2005 atau Liga 4 Jepang teman-teman. Ia merupakan pemain pinjaman dari Bangkok Pathum United, seorang sayap kanan berusia 21 tahun dengan tinggi badan 1,80 meter teman-teman. Harga pasar dari pemain ini sampai sekarang belum diketahui teman-teman. Sedangkan pemain kedua asal ASEAN yang berkompetisi di Liga 4 Jepang adalah Titipat Eka Runpong yang memperkuat klub yang sama yaitu Tiamo Hirakata. Ia juga pemain pinjaman dari Bangkok Pathum United, seorang striker berusia 20 tahun dengan tinggi badan 1,83 meter yang harga pasarnya juga belum diketahui hingga sekarang teman-teman. Jadi di Liga 4 Jepang musim ini ada 2 pemain asal ASEAN dan keduanya berasal dari Thailand teman-teman. Dan jika kita tarik kesimpulan teman-teman, ternyata di kasta tertinggi Liga Jepang musim ini atau Liga 1 Jepang 2025 ada 7 pemain asal ASEAN, di mana dari 3 berasal dari Australia, 1 dari Myanmar, 1 dari Indonesia, 1 Thailand, dan 1 dari Malaysia. Sedangkan di Liga 2 Jepang musim ini ada 5 pemain asal ASEAN teman-teman, di mana 3 berasal dari Thailand dan 2 berasal dari Australia. Dan di Liga 3 Jepang musim ini ada 2 pemain asal ASEAN, 1 dari Thailand dan 1 dari Australia. Sedangkan di Liga 4 Jepang musim 2025 ini ada 2 pemain asal ASEAN dan keduanya berasal dari Thailand teman-teman. Jadi total ada 7 pemain asal Thailand yang kini berkompetisi di Liga 1, Liga 2, Liga 3 maupun Liga 4 Jepang musim 2025 hingga akhir Juni 2025 ini. 6 pemain berasal dari Australia, 1 pemain berasal dari Myanmar, 1 pemain berasal dari Indonesia, dan 1 pemain berasal dari Malaysia teman-teman. Dan bisa kita lihat teman-teman, ternyata Thailand begitu banyak mengirimkan pemainnya di Liga Jepang musim ini. Terlebih klub yang bernama Bangkok Pathum United yang merupakan salah satu klub raksasa asal Thailand terlihat banyak meminjamkan pemainnya ke klub yang bermain di kompetisi Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3 dan Liga 4 Jepang teman-teman. Tentu hal tersebut merupakan hal positif yang pantas dicontoh oleh klub-klub Indonesia untuk lebih sering meminjamkan pemain-pemain mudanya ke klub yang lebih baik dari dirinya. Kita akui bahwa Bangkok Pathum United tentu kualitasnya tidak lebih baik dari klub-klub Liga Jepang, maka daripada itu mereka mengirimkan pemain-pemain mudanya untuk menimba ilmu bersama klub-klub tersebut dengan status sebagai pemain pinjaman. Apabila para pemain ini dianggap klub Jepang memiliki kualitas yang mumpuni, maka mereka pada akhirnya akan dipatenkan. Akan tetapi, jikalau para pemain-pemain asal Bangkok Pathum United ini tidak memenuhi kriteria dari klub-klub asal Jepang, maka mereka bisa dipulangkan, akan tetapi mereka setidaknya sudah memiliki pengalaman yang cukup mumpuni berkompetisi di level liga yang lebih baik dari Liga Thailand teman-teman. Dan inilah informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silahkan like, subscribe, komen secara sebenarnya bijaksana, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman.